Halo, assalamualaikum semuanya. Ya, kita kembali lagi ke video selanjutnya ya. Video kali ini aku mau menyampaikan tentang ya suatu hal yang penting lah. Karena malam tadi kan aku ini diskusi sama temen ya, teman yang sudah bekerja, yang posisinya sudah menjadi pejabat ya, pejabat di sebuah instansi asuransi kesehatan punya negara Republik Indonesia. Jadi ada beberapa teman yang memang sudah menjabat kepala bidang, ada juga menjabat sebagai kepala cabang ya. Ya mungkin kalau dihitung-hitung itu bisa 1, 2, 3-an. Ya memang temanku ini kan karakternya memang jiwa atau tipikal pemimpin ya. Pada waktu sekolah S1 kemarin, waktu aku ada di Banjarbaru, dan memang terbukti mereka ini karakternya sudah ditempa di waktu S1. Karakter kepemimpinannya itu memiliki ciri khas. Yang satu ini memiliki tipikal pemimpin, ini menurut versi aku sendiri ya, tipikal pemimpin yang kolaboratif. Dan yang kedua ini sifatnya kalau boleh dibilang kolaboratif juga, cuma kolaboratifnya itu bersifat 40%, 60%-nya itu seperti bisa dikatakan otoriter lah. Jadi yang satu kolaboratif dominan, yang satunya itu kalau saya bilang otoriter. Dua tipikal pemimpin ini memang sudah jelas ya, sudah ada, dan itu memang karakter di Indonesia ini. Nggak ada yang salah di antara mereka, tapi yang akan menjadi tantangan bagi mereka adalah mungkin timnya yang tidak support, atau mungkin juga mereka bekerja sendirian, mereka tidak memiliki staff. Karena itu di setiap wilayah, di setiap cabang itu pasti berbeda case-nya. Misalkan kamu ditempatkan di sebuah daerah yang terpencil, yang penduduknya cuma 100 ribuan, ya itu sangat mudah diakomodir, diorganisasikan. Jadi seperti teman aja. Tetapi kalau dipindah menjadi kepala cabang di sebuah kabupaten yang dimana penduduknya itu bertambah 200-300 ribuan, itu otomatis gaya kepemimpinannya itu pasti menyesuaikan ya. Nah, gaya kepemimpinan ini menurut aku wajib untuk dipelajari karena sangat bermanfaat bagi si pemimpinnya itu sendiri. Kembali lagi nih, dua temanku ini nih ya wajar sih mendapatkan gaji yang sangat besar, karena memang per bulannya tanggung jawabnya, atau ketika mereka diberikan tugas di sana, itu sungguh memiliki wewenang yang cukup luas, tanggung jawabnya sangat besar, dan memang sesuai saja dengan apa yang mereka terima. Otomatis sebagai pemimpin dengan 2 staf misalkan yang ditempatkan di sebuah kabupaten saja, dan yang diurusi itu 2 kali lipat lebih besar ketimbang pekerjaan sebelumnya, itu justru gajinya juga harus naik, karena kan posisinya adalah kepala cabang. Nah, ini tentu berbeda kedua temanku ini karakternya dengan beberapa temanku yang lain. Kalau karakter teman-temanku yang lain itu tuh sifatnya ada yang manajer saja, ada juga sifatnya seperti ya staf biasa. Jadi intinya kenapa aku menyampaikan seperti ini, aku mau menyampaikan bahwa setiap orang itu memiliki ciri khas masing-masing. Jadi memang ada di dalam, pada saat dia lahir memang sudah diberkahi bakat-bakat memimpin. Ada juga dia itu ditunjuk sebagai pemimpin, atau memang bakat lahirnya memang jadi pemimpin itu karena kondisi. Dia tidak bakat, tapi memang dia kerja keras aja, dan keluarganya atau lingkungannya itu sangat mendukung, suportif sekali untuk dia tercipta sebagai seorang leader atau sebagai pemimpin.
Intinya sih kalau menjadi pemimpin ya harus mengelola risiko ya, karena setiap risiko itu pasti saja ada, tidak bisa dinolkan, tidak bisa ditiadakan, pasti saja ada. Tetapi namanya risiko itu bisa dikelola. Risiko besar itu bisa diturunkan menjadi risiko kecil, asalkan beberapa langkah preventif atau langkah pencegahannya itu juga cukup banyak begitu. Nah, jadi itu bisa dikelola, risiko itu bisa dikelola. Temanku ini ada 2 orang ya yang aku lihat memang sungguh bakatnya memang sudah ada menjadi pemimpin, dan ditambah pengalaman hidupnya juga pahit juga sih. Mungkin dari keluarganya juga yang mendidik dia secara keras sehingga terbentuklah mental pemimpin dan organisatoris banget gitu. Dan sangat terbukti banget nih pada saat aku ketemu sama dia, ya otomatis gaya bicaranya memang berbeda dengan yang dulu. Nah, dia karakternya beda dengan aku. Aku tipikal pemimpin yang ya bisa dikatakan kolaboratif juga, cuma gaya santainya juga ada. Aku memang santai, kalau ngomong juga santai, kalau organisasi juga ya santai aja. Yang jelas outputnya itu tercapai. Aku tidak ngoyo untuk mendapatkan jabatan, aku tidak ngoyo untuk mendapatkan gaji yang lebih besar, karena aku berpikiran jika aku ditempatkan di suatu daerah, ya otomatis kan pasti saja ada tujuannya, entah itu profit, mencapai keuntungan, bisa juga harus mendapatkan sebuah target. Nah, itu kan beda-beda tuh. Nah, tinggal disesuaikan. Nah, aku ini karakternya berorientasi pada hasil. Berorientasi pada hasil itu adalah salah satu karakter manusia. Jadi ketika orang berorientasi pada hasil, ini karakter orangnya adalah apabila hasil yang disepakati oleh tim itu tidak jelas atau ngambang, tidak ada komitmen sama sekali, ya otomatis dia bakal mundur. Tetapi kalau jelas programnya, kemudian hasil dan tujuannya itu tercapai, dia akan bersemangat. Nah, aku akan bersemangat seperti itu kalau hasilnya itu jelas ya. Karena memang untuk dicek secara bakat ya memang ada bakat-bakat memimpin, bakat-bakat organisatoris. Mungkin PR-ku adalah aku harus banyak berteman dengan para pemimpin ya. Kemudian juga harus banyak berkawan dengan staff, akrab dengan staff, tapi harus jaga martabat juga, jangan sampai selengean kayak gitu. Selengean itu dalam artian jatuh wibawa lah, gara-gara ucapan, gara-gara tindakan gitu. Ya itulah karakter pemimpin. Ada juga karakter pemimpin itu yang diem aja biasa, senyum kayak gitu. Dia memerintahkan seperti biasa, dia menggunakan tangan kanan, tangan kiri untuk bekerja. Ada juga tipikal delegasi. Nah, contohnya itu di sebuah daerah tuh ada namanya seorang haji ya, dia juga seorang pengusaha. Itu dia di media, dia bukan mengenalkan diri karakternya, tapi dia terkenal karena gaya kepemimpinannya, terkenal gara-gara hasil usahanya yang sangat besar, dan dia tidak ada tuh untuk mempromosikan diri, justru orang-orang yang ngomongin dia sehingga namanya dia menjadi besar gitu. Itu tipe karakter pemimpin yang delegator banget ya, organisatorisnya jalan, tujuannya untuk mencari profit juga jalan begitu. Kemudian poin yang selanjutnya yang mau aku sampaikan adalah, misalkan kita ketemu sama teman dan teman itu memiliki tanggung jawab besar terhadap pekerjaannya, wajar gajinya juga besar. Kalau tanggung jawabnya kecil, ya otomatis gajinya yang menyesuaikan begitu. Level staff, level manager, level kepala cabang itu beda. Nah, pasti saja ada pasti saja ada sebuah case, sebuah kasus. Si staff ini merasa memiliki kemampuan leadership, dan itu banyak ditemuin.
kepala cabang itu ditugaskan oleh direktur utama itu di suatu cabang tertentu, tapi di satu sisi kalian leadershipnya itu kalah dengan staff. Ada juga seperti itu. Nah, ini permasalahan nasib aja. Nah, permasalahan nasib ini perlu dikelola. Kalau stafnya ini betul-betul memiliki rasa kepemimpinan yang tinggi dan dia itu stuck di sebuah tempat aja, mulai dari sekarang berubah deh pikiran untuk mencari lapangan pekerjaan yang lain, resign kemudian cari pekerjaan yang lain. Caranya itu lamar dulu, kemudian kalau sudah fix diterima, nah perusahaan sebelumnya ini ajukanlah lamaran untuk resign, seperti itu. Karena ini adalah langkah perbaikan nasib. Ya, memang kita mengetahui ya, namanya rezeki itu tidak disangka-sangka didapatkannya dari mana. Tetapi ada juga rezeki dari sektor yang kita usahakan, dari sektor kita kerja keras. Karena itu ranahnya ada ranah logika sudah. Kalau kita effortnya besar, otomatis gajinya juga besar. Nah, makanya kalau merasa gaji itu kecil di sebuah instansi dan level kita itu stagnan, jadi manajer saja atau jadi staff saja di umur tertentu, misalkan di umur 33 tahun tetap menjadi staff. Mulai dari sekarang harus ganti pola pemikirannya, harus berjuang. Mulailah lamar sana dan sini begitu ke instansi yang lain. Sebab ya namanya manusia itu otomatis akan mendapatkan ini ya, gaji atau tunjangan setiap tahunnya pasti ada aja naik gajinya, karena kan melawan inflasi lah. Nah, cara melawan inflasi ya otomatis instansi itu menaikkan dengan cara perlahan-lahan gajinya, disesuaikan dengan UMR kota atau UMR sebuah daerah. Nah, mulai dari sekarang kalau melihat seorang manajer kapasitasnya setara dengan staff, ya otomatis ya kita harus paham, oh ini bukan lokasi kerjaku yang bagus ya, karena kita sebagai staff yang memiliki leadership yang ada potensi untuk memimpin sebuah organisasi, ya udah mulai dari sekarang harus berani untuk mengambil tindakan untuk resign. Tetapi pastikan dulu sebuah instansi yang baru itu menerima kita, baru kita ajukan resign. Itu adalah cara yang terbaik ya. Itu adalah ikhtiar kita supaya mendapatkan gaji atau pendapatan yang cukup lumayan besar atau naik lah begitu. Karena bagi aku, untuk apa kita berpikiran untuk jealous, untuk iri atau dengki terhadap suatu fakta. Kita tahu kita itu mampu menjadi manajer atau kepala cabang, ya udah mulai dari sekarang jadi owner gitu. Atau kalau tidak mencukupi modalnya, ya mulai dari sekarang cari yang lain, perusahaan yang lain begitu. Bagiku ini adalah solusi ya yang aku sampaikan kepada teman-teman bagi yang memiliki kasus seperti itu. Yang anggap aja ini adalah konsultasi terkait jenjang karir. Sangat disayangkan ketika kita memiliki kemampuan yang katakanlah levelnya itu 8 dari 10, tetapi gaji kita itu di level 5. Itu sangat disayangkan. Ya, walaupun di satu sisi Allah itu tidak akan lupa terhadap apa yang kita lakukan begitu. Kalau effort kita itu, aku ingat kata-kata teman ya, kalau kamu pekerjaannya level gajinya adalah level 7 misalkan, kamu usahanya kalau bisa jangan 7, usahanya itu adalah 8, 9, kasih yang lebih, maka kamu akan mendapatkan insentif dari Allah Ta'ala itu juga besar, tapi bukan dari gaji, tapi mungkin dari sektor-sektor yang lain begitu. Itulah yang namanya rezeki ya. Rezeki itu banyak sektornya, ada yang dari sektor kita bekerja keras, ada juga dari jalur kita sering beristighfar, kita juga sering bersedekah, kemudian ada juga dari jalur yang tidak disangka-sangka, rezeki pasti akan dapat. Kemudian masih aja jalur-jalur rezeki yang lain yang tidak bisa aku sebutkan. Mungkin bisa dicek aja di Google atau di Microsoft Copilot, AI, ChatGPT dan lain-lain. Pasti saja nanti ada penjelasannya. Intinya jangan iri ya terhadap orang, karena setiap orang itu rezekinya ada, tanggung jawabnya juga beda.
Dan kita pasti bila ketemu dengan teman yang sudah mencapai kepala cabang, ya pastikan bahwa memang dia itu tanggung jawabnya besar, makanya dikasih gaji yang besar juga. Kalau kamu pengen gaji yang besar, ya otomatis usaha begitu. Itu cara-cara yang realistis sih. Kamu mungkin cari side hustle atau kerja sampingan supaya gajimu bisa seperti kepala cabang. Ya, sekarang kan untuk menjadi seseorang yang memiliki pendapatan per bulan 30 juta rupiah, ya itu kan bisa-bisa saja. Bisa juga dengan berdagang. Intinya kan usaha lah ya. Ingat, kehidupan itu adalah pilihan. Kamu mau menjadi seperti apa itu adalah ditentukan oleh kamu sendiri begitu. Jadi jangan sampai kita itu mutun, jangan sampai kita iri, jangan sampai kita dengki, jangan sampai kita itu memiliki pola pikir yang salah. Sebab ketika kita memiliki pola pikir yang salah, satu langkah aja itu dampaknya 2-3 tahun ke depan untuk masa depan kita. So, aku harap semua yang mendengarkan cerita aku hari ini atau memiliki kasus seperti yang aku ceritakan ini, ya mulai dari sekarang ubah pola pikir, ubah tindakan, kemudian ubah rasa. Itu aja sih. Thank you. Assalamualaikum.